Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Aisyah dan Lala akan mengunjungi keripik viral di Aceh yang ada di Aceh Besar, tepatnya di Sare. Nah, Sare ini letaknya di Pegunungan Selawah. Nah, Sare ini biasanya juga sering dijadikan rest area bagi yang akan bepergian jauh, terutama untuk kawasan Jalan Banda Aceh Medan. Nah, di sini nih banyak banget oleh-oleh khas Sare untuk bisa dibawa pulang. Dan kita akan melihat nih di sepanjang jalan aneka keripik terpajang dengan rapi dan juga berbagai jenis buah-buahan seperti ada juga bengkuang, ada jamblang, ada alpukat yang semuanya juga berasal dari petani lokal yang ada di Sare. Karena di Sare ini itu juga termasuk daerah dingin ya guys, karena dia letaknya memang di pegunungan. Nah, selain itu sayuran-sayuran segar seperti jagung, ada juga ketela, ubi juga dijual di sepanjang jalan ini. Ada juga ubi yang sudah diolah menjadi tape dan berbagai aneka keripik lainnya. Penasaran tentunya bagaimana oleh-oleh khas Aceh? Kalau memang penasaran, jangan lupa terus saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Hai, dadah. Pak Dek. Mama ada Pak Dek. Yang menang kilo. Yang menang bundanya sekilo ya. Ini setengah kilo berapa Pak Dek? Berapa? Tiga. Sama. Nah guys, kita udah sampai di keripik Cek Samnya. Di sini kita bisa melihat aneka keripik terjual di sini, mulai dari keripik pisang, keripik ubi, ada makaroni. Nah, keripik ubi itu sendiri juga diolah menjadi beberapa jenis. Ada yang asin, ada yang jagung, ada yang pedas, juga ada yang original. Nah, di sini kita juga bisa mencicipi berbagai keripik yang dijual di sini sebelum kita membelinya. Nah, untuk keripik harganya itu juga bervariasi. Keripik ubi dijual mulai dari Rp40.000. Keripik pisangnya itu dijual mulai harga Rp50.000. Selain itu, di sini juga ada aneka keripik curah lainnya nih, seperti keripik kentang, ada juga keripik makaroni. Ada juga keripik ketela madu, ketela yang pedas, ketela asin, dan juga ketela ungu. Selain itu di sini juga menjual tape ubi dan berbagai jenis dodol Aceh yang tentunya merupakan ciri khas Aceh. Nah, jadi tempat ini biasanya juga selalu ramai dikunjungi oleh pembeli. Karena tak heran juga jika keripik ini sendiri buka 24 jam per hari. Di sini nih juga ada telur puyuh, ada rengginang, juga ada ketela ungu, ketela putih, ada juga ketela kuning dan berbagai macam tape. Halo guys. Panjang keripik. Yang mana? Adiknya mame. Beli apa bu? Ya, Sehari kira-kira berapa kilo? bal. Nih jagung mana murah? Lagi 8 bal. Satu bal itu berapa kilo? 100 kilo dah. Lebih ya? Berarti 1000 kilo lah sehari lebih kurang. Enggak. Wow, fantastik banget nih. Sehari sampai 1000 kilo keripiknya terjual dengan laris. Tak heran jika keripik ini juga ramai selalu karena
penjualnya juga yang selalu ramah melayani. Tak cukup di situ aja nih, saking penasarannya, Aisyah dan Lala juga ingin tahu nih bagaimana proses pembuatan keripik. Kenapa sih keripiknya bisa sebanyak itu? Untuk mengurangi rasa penasarannya, langsung aja nih kita melihat dapur keripik Cik Sam. Kebetulan nih kita pergi ke Ciksamnya udah malam, jadi agak sedikit gelap lah ya. Tapi nggak apa-apa nih, demi mengurangi rasa penasaran Aisyah dan Lala untuk melihat sendiri dapu Cik Sam. Nah, dapu itu adalah dapur dalam bahasa Aceh. Nih, kita bisa lihat nih, dapurnya sendiri itu berada di basement di paling belakang. Dulunya nih, sebelum pandemi Covid marak, itu dapurnya sendiri berada di depan. Sehingga jika pembeli ingin membeli keripik, bisa juga langsung melihat dan menyaksikan proses pembuatan keripiknya. Tapi karena wabah pandemi mengakibatkan dapurnya itu harus pindah ke belakang untuk menghindari lalu lalang orang yang terlalu ramai. Nih, kita bisa melihat nih proses pembuatan keripiknya. Setelah setelah ubinya itu dikupas, langsung aja nih dipotong dengan mesin pemotongnya. Nah, kita juga bisa lihat proses pembuatannya cukup tradisional karena masih menggunakan kayu bakar dan menggunakan tungku. Kalau dilihat nih sangat sederhana dan mudah, tapi hati-hati juga nih pada saat memotong keripiknya dan juga menggoreng karena di area sekitar ini tentunya panas banget karena bara api bekas penggorengan. Sebenarnya Aisyah udah mencoba nih untuk memotong ubinya, tapi lupa di videoin karena dia juga masih takut-takut nih. Nah, ini kita melihat nih hasilnya juga langsung cepet prosesnya, sehingga waktu memotong keripiknya itu nggak terlalu rame menggunakan tenaga kerjanya. Dan yang menggoreng juga kita lihat juga nggak terlalu ramai, tapi nggak tahu apakah mungkin karena ini malam hari sehingga pekerja yang lainnya juga udah pada pulang. Nah, keripik yang sudah digoreng itu juga dipisahkan di ruang khusus untuk melakukan pendinginannya sebelum dikemas ke dalam plastik.
Di mana tuh di sana? Di dekat rumah kita. Nggak ada. Nggak ada kayak gini. Ternyata maksud Kak Aisyah itu bilang nih di dekat rumah kita juga ada seperti ini, itu adalah mesin kukur kelapa. Karena biasanya kita juga suka kukur kelapa. Nah, mesinnya itu hampir mirip seperti ini. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian dan kalian juga tahu nih bagaimana proses pembuatan keripiknya sehingga tidak membuang-buang keripiknya karena proses pembuatannya itu ternyata juga cukup rumit dan memang berada di ruang yang cukup panas. Oke guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Aku dan Nengok, pokoknya ini seru banget, satisfying banget loh. Yang itunya apa tuh namanya? Itu ubinya satisfying. Kalian bisa datang ke sini. Dadah, bye bye. Dadah, love you.